والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Pembahasan kemarin tentang maf'ul ma'ah. Apa pengertian maf'ul ma'ah, Hudzaifah? Man fa'ala ma'ahul fi'lu. Nah, dan isim di sini mansub, apakah dia sebagai umdah atau fadlah? Kalau enggak umdah ya fadlah. Umdah atau fadlah? Fadlah. Apa maksud fadlah? Tambahan. Ketika dia dihilangkan tidak berpengaruh kepada apa? Inti dari jumlah. Baik. Maf'ul ma'ah ini ada beberapa syarat. Suatu isim yang mansub di i'rab sebagai maf'ul ma'ah padanya beberapa syarat. Apa saja, Ismail? Yang pertama, dia harus berupa fadlah. Apa maksud fadlah tadi? Dia hanya sebagai tambahan, tidak menjadi inti dari jumlah. Nah, contoh di situ yang jatuh setelah wawu tapi menjadi inti sehingga tidak boleh dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Apa? Abdus salam. Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Kenapa enggak bisa jadi fadlah? Wa amruna? Kenapa pada contoh ishtaraka Zaidun wa Amrun tidak bisa kita baca ishtaraka Zaidun wa Amran? Sebagai umdah. Nah, sebagai umdah. Kenapa? Karena ishtaraka tidak mungkin, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Makanya harus fi'ilnya apa? Fi'ilnya itu adalah fi'il yang tidak jatuh kepada muta'addid. Kemudian yang kedua, syarat kedua apa? Apa Maulana? Harus didahului dengan jumlah. Baik, didahului dengan jumlah. Maka tidak bisa kalau tidak ada pendahuluan. Contohnya apa? Ja'a syekhu waktul laba. Nah, mana yang dimaksud didahului dengan jumlah? Yang mendahului, jumlah yang mendahului mana? Ja'a syekhu. Nah, baik. Dan jumlah ini disyaratkan harus didahului dengan jumlah, berarti keluar apabila yang mendahuluinya adalah mufrad, yang bukan berupa jumlah. Seperti contoh di sini kullu mri'in wa sya'nuh. Tidak bisa kita baca wa sya'nah. Kemudian yang ketiga syaratnya apa, Dafa? Wawunya harus bermakna ma'ah. Baik. Maka ketika wawu itu tidak memberikan makna ma'ah, tidak bisa memberikan makna ma'ah, maka tidak mungkin sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya apa? Wawu yang tidak memungkinkan bermakna ma'ah, ya ketika fi'ilnya tadi membutuhkan apa? Lebih dari satu pihak, seperti ishtaraka, istasama.
Naam dan seterusnya. Berarti kondisi isim yang jatuh setelah wawu itu ada berapa kondisi apa terhadap? Wawu ma'iyah. Berarti ada berapa kemungkinan kondisi isim setelah apa? Setelah wawu. Kemarin kita sebutkan berapa? Ada berapa kondisi isim setelah wawu alif? Ada 3 apa? Yang wajib ataf. Wajib ataf itu kapan? Nah, di murojaah. Kapan itu wajib ataf? Faisal. Isim jatuh setelah wawu dan wajib itu wawunya wawu ataf, tidak bisa sebagai wawu ma'iyah. Kapan? Ketika fi'ilnya nggak bisa apa? Itu ketika fi'ilnya tidak bisa terwujud kecuali dengan sesuatu atau fa'il yang lebih dari 1. Nah, ketika fi'ilnya tidak mungkin terwujud kecuali dengan fa'il yang lebih dari 1. Itu mudahnya. Seperti istaraka, istasama, ini wajib ataf. Kondisi yang kedua apa? Nafi. Wajib sebagai wawu ma'iyah, sebagai maf'ul ma'ah. Setelahnya berarti isim yang kapan itu? Isimnya wajib sebagai maf'ul ma'ah kapan? Kapan Humam? Ketika tidak mungkin diatafkan, dalam artian karena apa? Karena yang setelah wawu itu tidak mungkin melakukan perbuatan yang disebutkan di situ yang sama. Seperti apa contohnya? Sirtu wal qamara, tidak mungkin. Nah, qamar itu ikut berjalan. Baik, yang berjalan kita, qamar di tempatnya. Baik. Mata zaitun wa tulu asy-syamsi, tidak mungkin. Nah, tulu asy-syamsi ikut mati. Berarti wajib dibaca apa? Sebagai maf'ul ma'ah. Ini pahami dengan baik kondisi yang kedua ini. Kondisi yang ketiga, ini mudah apa? Kondisi yang ketiga apa Zur'ah? Jawazul amrain. Kapan itu? Nah, ketika dia bisa dibaca ataf dan bisa dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Baik. Maka mana yang lebih bagus? Yang lebih kuat untuk dibaca, dipilih yang mana dulu? Sesuai konteks atau maksud orang yang mengatakannya. Tapi ketika kita tidak tahu maksudnya, mana yang dipilih terlebih dahulu? Sebagai ataf, karena dia asal. Baik. Sekarang kita masuk pada maf'ul berikutnya, yaitu maf'ul fi. Pembahasan maf'ul fi juga pembahasan yang penting, yang maf'ul fi ini terdiri dari 2, yaitu terdiri dari dzarful makan dan dzarful zaman. Dan sebagaimana namanya maf'ul fi,
Dikatakan di sini dalam pengertiannya maf'ulun fi langsung dibagi menjadi apa? Dua, dzarful zaman dan dzarful makan. Perhatikan pengertian dzarful zaman, wa huwa ismu zamanil mansub ala makna fi, yaitu suatu isim zaman, yaitu isim yang menunjukkan waktu yang dimaksud, yang dinasabkan di atas makna fi. Atau dengan kata yang lebih mudah, yaitu isim mansub yang menunjukkan suatu zaman terjadinya fi'il yang terkandung di dalamnya makna fi. Naam. Seperti misalnya dzarful zaman, contohkan ji'tu yaumal ahadi. Ji'tu yaumal ahadi dalam lembaran antum ini. Aku datang pada hari Ahad. Nah, yauma ikhwanifillah isim zaman, kondisinya mansub, menunjukkan makna fi, yaitu apa? Ji'tu fi yaumil ahad. Ji'tu fi yaumil ahad. Adapun ketika tidak menunjukkan makna fi, walaupun sama-sama yaumul ahad, maka tidak dianggap sebagai dzarful zaman. Seperti misalnya apa? Hadza yaumul ahad. Hadza yaumul ahad. Maka ini bukan dzarful zaman. Kenapa? Yaumul ahad isim zaman. Kenapa tidak dikatakan dzarful zaman pada contoh hadza yaumul ahad? Kenapa Hudzaifah? Karena tidak bermakna, tidak terkandung makna fi. Nah, tidak terkandung makna fi. Sedangkan yang kedua dzarful makan, wa huwa ismul makanil mansub ala makna fi, yaitu isim yang menunjukkan tempat, ya, yang dinasabkan, yaitu tempat terjadinya fi'il maksudnya. Isim yang dinasabkan yang menunjukkan tempat terjadinya fi'il dan terkandung di dalamnya makna fi. Berarti ketika tidak terkandung di dalamnya makna fi, walaupun dia menunjukkan tempat, maka bukan dzarful makan. Contohnya apa misalnya? Ketika sama-sama katanya, tapi apa? Tidak menunjukkan makna fi. Contohnya misalnya apa? Apa Ahmad? Yang menunjukkan tempat tapi tidak terkandung makna fi padanya. Amami humam. Amami humam. Baik. Berarti apa? Humam amami. Berarti di sini amami apa? Hah? Muta'alliq bi mahdhuf apa? Khabar muqaddam. Baik. Tapi tetap dia dzarful zaman. Dzarful makan. Baik. Penggunaan untuk dzarful makan, nah, kebanyakan ya khonifillah terkandung makna fi padanya, berbeda dengan kata-kata yang menunjukkan zaman. Baik. Sekarang perhatikan yang ditulis di sini dulu. Dzarful zaman yansibu minhu al-mubhama wal mukhtas. Naam. Dzarful zaman yaitu tadi isim yang dinasabkan menunjukkan apa? Zaman terjadinya fi'il dan terkandung di dalamnya makna fi. Ya. Baik.
Yunsabu minhu al-mubhamu wal mukhtas, dinasabkan dari zarfu zaman itu yang mubham dan juga mukhtas, menunjukkan makna secara mubham maupun mukhtas yang khusus. Baik. Ini isyarat tentang pembagian bahwasanya kata-kata yang menunjukkan zaman terbagi jadi dua. Mubham, yaitu zaman yang sifatnya mubham, yaitu tidak jelas. Seperti apa? Seperti hin, tayyib, hina. Itu sesuatu yang sifatnya mubham, masih bersifat umum. Waktu yang menunjukkan makna umum. Hina, sa'atan, tayyib, itu menunjukkan makna umum. Juga yang mukhtas, yaitu kata-kata yang menunjukkan makna khusus. Seperti apa? Seperti tadi di sini apa? Yaumal ahad, yaumal itsnain. Yauman wa lailatan dan seterusnya. Adapun yang makna umum seperti apa? Qarnan, waqtan, zamanan, hinan. Itu makna-makna yang mubham namanya. Dan itu telah kita lewati dulu dalam mumti'. Yang paling penting alhamdulillah di sini berhubungan dengan maf'ulun fi atau dzarfu al-makan maupun dzarfu zaman harus terkandung padanya makna fi. Ya, harus terkandung padanya makna fi. Baik. Kemudian dia dinasabkan. Dan faedah tambahan dari yang disebutkan di mumti' dan itu sering kita temui, yaitu apa? Hal-hal yang menjadi pengganti dzaraf. Ada beberapa hal yang sering digunakan sebagai pengganti dzaraf. Dalam penunjukannya atas suatu waktu dan suatu tempat. Maka dia di-i'rab sebagai dzaraf juga, kawan. Di-i'rab sebagai dzaraf. Yang pertama, ma dalla ala kulliyati dzarfi aw juz'iyatihi. Yaitu apa saja menunjukkan keseluruhan dzarf atau sebagiannya. Seperti apa? Kullun, jami'un atau ba'du atau nisfu. Misalnya, sumtu kullash syahri. Yang pertama, kullun, jami', ba'du atau nisfu atau thuluthu dan seterusnya, yang menunjukkan apa? Keseluruhan atau sebagian dari dzarf itu. Contohnya misalnya apa? Yang mudah, sumtu kullash syahr. Maka kita i'rab ini kulla sebagai apa? Sumtu kullash syahri. Nah, kulla asalnya ini kan bukan dzaraf, ya tidak.
kulla itu tidak menunjukkan waktu, ya tidak. Cuman ketika dia diidhofahkan kepada sesuatu yang menunjukkan waktu, menunjukkan keseluruhan, maka kita i'rab sumtu biasa fi'il fa'il, kulla langsung di-i'rab sebagai dzarf, ya, dzarfuz zaman, mansub wa alamatu nasbihi fathah wa huwa mudhaf asy-syahri mudhafun ilaih. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam praktek. Namun adapun jenis atau dzaraf itu apa saja, itu sudah dilewati, itu yang dihafal. Dalam Muyassar ada, dalam Mumti ada. Hal-hal yang menunjukkan makna waktu dan tempat. Tapi ini dipahami, ini tambahannya. Berarti apa? Misalnya apa? Selain ini dengan ba'du, misalnya apa? Buat dengan kata ba'du apa? Atau mudahnya, aku kerja setengah hari, apa? Pakai apa? Pakai nisfu, coba. Ba'da ana ba'dal yaum, atau pakai nis, ya kan? Amil tu nisfal yaum. Nah, maka nisfa di'rab sebagai dzarf, padahal asalnya bukan dzarf, ya kan, dia setengah. Setengah itu umum sifatnya, ya kan? Tapi ketika diidhofahkan kepada apa? Kepada sesuatu yang menunjukkan zaman, maka di'rab sebagai dzarf. Baik. Demikian pula ketika diidhofahkan kepada apa? Kepada sesuatu yang menunjukkan tempat, apa? Nah, menunjukkan tempat, misalnya apa? Sirtu ba'dal farsah. Farsah ini ukuran jarak yang digunakan orang zaman dulu. Nah, aku berjalan sebagian farsah, yaitu sebagian mil, sebagian jarak tempuh. Maka kulla sebagai dzarf makan mansub, farsah ya mudhafun ilaih majrur. Nah, dan untuk pengidhofahan itu semua, ini semuanya diidhofahkan kepada apa? Plus, ya, diidhofahkan ke apa? Isim, zaman, atau makan. Banyakan yang diidhofahkan adalah ini, ya, Pak. Nah, yang diidhofahkan adalah isim zaman. Kemudian yang kedua yaitu al-adad. Al-adad al-mumayyaz fi zamanin aw makan. Jumlah, ya, yang ditamyiz dengan zaman atau tempat. Seperti contoh ini misalnya, sumtu, sama-sama sumtu. Aku berpuasa 20 hari. Berarti apa? Sumtu, apa Maulana? Aku puasa 20 hari. Sumtu isyrina, tidak boleh isyruna, tapi isyrina yauman. Di sini isyrina sebagai apa? Dzarf. Tidak boleh kita sumtu isyrina yauman. Isyrina ini maf'ulun bih atau dzarf.
Nah, di sini isrina yauman sebagai apa? Dzarf. Karena apa? Jumlah yang diidhafahkan kepada kata yang menunjukkan waktu. Nah, sumtu isrina yauman. Kemudian dalam ayat apa? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Ini yang di-i'rab. Tugasnya itu. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Kemudian yang ketiga, ikhwan, al-isyarah ila zaman awil makan. Pengisyaratan kepada suatu waktu atau apa? Suatu tempat. Sama pakai sumtu biar semuanya bisa membedakan. Sumtu dzalika apa? Dzalikal yaum. Sumtu dzalikal yaum. Aku puasa pada hari itu. Aku puasa pada hari itu. Berarti dzalika, ya, dzalika ini apa? Isim isyarah. Naam, fi mahalli nasbin ala dzarfiyyati zamaniyah. Baik. Atau sumtu hadzal syahri atau hadzal syahra. Hadzal syahra nanti akan ada pembahasan ketika sesuatu bergandeng dengan isim isyarah, maka ini sebagai badal. Al-yawma sebagai apa? Badalnya. Sumtu hadza syahra. Berarti hadza sebagai apa? Isim isyarah yang mabni menduduki kedudukan mansub sebagai dzarf zaman. Asy-syahra badalnya. Nah, ini tiga hal penting diingat dalam praktek ikhwanifillah. Banyak dan apa? Pada kitab-kitab sebelumnya belum pernah ini. Cuman memang apa di sini karena kita lebih mengedepankan dalam hal praktek ketika bertemu dengan hal itu dalam keseharian kita di kitab-kitab. Jadi yang menjadi pengganti dzaraf itu bisa ada tiga hal ini. Yang pertama, madalla ala kulliyatidz dzarf atau juz'iyati. Apa saja menunjukkan keseluruhan dzarf atau sebagiannya dzarf, baik makan ataupun zaman. Seperti kullun, jami', ba'du, nisfu, thuluth, rubu' dan seterusnya. Nah, contohnya ini. Kemudian jumlah, ya, al-adadul mumayyaz. Niza. Ya, jumlah yang ditamyiz dengan zaman atau makan. Nah, seperti sumtu 20 yauman. Nah, fa'amatahu Allahu mi'ata am. Nah, baik yauman sebagai tamyiz dari 20, ya kan? Berarti ini jumlah ditamyiz dengan apa? Dengan sesuatu yang menunjukkan hari. Baik menunjukkan hari. Baik. Dan kebanyakan ini dalam prakteknya juga yang digunakan adalah dzarfu zaman. Dzarfu zaman. Adapun dzarfu makan misalnya na'am sirtu na'am 20 milan. Aku berjalan
Nah, 20 apa? 20 mil. Maka ini sebagai dzarful makan. Dzarful makan enggak boleh kita i'rab sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Enggak bisa jadi maf'ulun bih. Teman, secara dhahir dalam bahasa kita seakan-akan dia kayak maf'ulun bih, ya tidak? Kayak maf'ulun bih. Seperti aku berpuasa 20 hari. Aku berpuasa 20 hari. Dirasa-rasa ini kayak maf'ulun bih. Enggak maf'ulun bih. Kenapa? Karena maksudnya puasa itu terjadi pada 20 hari itu. Paham? Nah, maka itu sebagai dzarf zaman. Kemudian yang ketiga isyarat. Isim isyarah kepada suatu zaman atau makan. Sumtu dzalikal yaum. Na'am. Sayyid atau sumtu hadzal syahra dan seterusnya. Itu juga kebanyakannya yang di isyarah adalah apa? Dzarfu az-zaman. Baik. Kalau untuk ini ya sama. Sirtu dzalikal mil. Ya, sirtu dzalikal mil. Nah, kemudian faedah bagus berhubungan dengan apa? Qad dan abadan. Qattu dan abadan. Karena ini berhubungan dengan dzarful zaman dan sering kita temui. Qad dan apa? Abadan. Kalau qad itu adalah dzarf listighraqi ma madha min az-zaman. Itu suatu dzaraf yang menunjukkan apa? Menunjukkan mencakupnya apa-apa yang telah apa? Lewat sama sekali. Ya, ketika kita artikan. Misalnya apa? Ma syaribtu khamran qattu. Ma syaribtu al-khamra qattu. Kita mengartikannya apa? Ma syaribtul khamra qattu. Tidak minum khamar sama sekali. Dalam artian ini mencakup waktu yang telah lewat secara keseluruhan, ya kan? Ketika kita katakan qattu, sama sekali. Dalam artian semua dari waktu sekarang sampai yang telah lewat sama sekali aku tidak minum khamar. Ini yang dimaksud dengan dzarf listighraqi ma madha min az-zaman. Itu dzarf untuk menunjukkan makna apa? Mencakup semua yang telah lewat dari zaman. Qattu. Nah, baik. Dan itu apa? Berarti i'rabnya apa di sini? Mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin apa? Dzarf qattu. Naam. Baik. Ismun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli nasbin dzarfun listighraqi ma madha min az-zaman. Paham? Atau seorang bisa katakan dzarfun listighraqi ma madha min az-zaman mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin. Boleh dibolak-balik. Nanti di i'rab tugasnya ini yang kedua di i'rab secara keseluruhan. Baik. Kemudian syaratnya penggunaan qad harus diawali dengan nafi, ya kawan. Nah,
harus diawali dengan nafi. Makanya di sini dikatakan ma syaribtu. Kalau seorang mengatakan syaribtul khamra qattu, bisa enggak? Enggak boleh, kawan. Harus didahului dengan nafi. Makanya tugas yang ketiga buat dalam bahasa Arab. Naam. Baik. Aku tidak membunuh manusia sama sekali. Aku tidak membunuh manusia sama sekali. Dalam artian sejak dahulu dari lahir sampai sekarang dia belum pernah membunuh manusia. Nah, kemudian yang kedua, faedah kedua abadan. Ini sering ya kan? Abadan. Abadan ini namanya ikhwanillah dzarfun listighraqi ma yustaqbalu minaz zaman. Bedanya apa? Kalau ini mamadha, kali ini apa? Ma yustaqbalu, yaitu dzaraf yang menunjukkan naam mencakupnya naam zaman yang akan datang. Jadi mencakup keseluruhan zaman yang akan datang, itu namanya abadan, selama-lamanya. Naam. Kalau ini abadan, i'rabnya ikhwanillah mansub. Seperti misalnya apa? Khalidina fiha abada. Banyak ya kan dalam Al-Quran. Khalidina fiha abadan. Ini syahidnya kita abadan saja. Abadan berarti apa? Kita katakan Dzarfun listighraqi ma yustaqbalu minaz zaman mansubun. Ya, mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Mudah itu. Ya kan? Dzarfun listighraqi ma yustaqbalu minaz zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Kalau seorang tidak perlu mau panjang-panjang ini, langsung katakan dzarfuz zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Cuman bedanya ini kita ingin bedakan antara qattu dan abadan. Kalau qattu untuk menunjukkan makna yang telah lewat. Kalau abadan yang akan datang. Nah, bedanya apa? Dia untuk abadan, dia itu apa? Dia itu mansub. Kemudian tidak disyaratkan untuk didahului nafi. Tapi kalau ada penafian bisa, seperti misalnya lan ashrabal khamra qattu atau abadan. Lan ashraba al khamra. Aku tidak akan meminum khamar selama-lamanya. Berarti atau sama sekali? Nggak bisa kita katakan qattu. Karena apa? Ini untuk mustaqbal ya kan? Maka kita katakan abadan. Aku tidak akan meminum khamar selama-lamanya. Insyaallah. Ya. Nah. Paham? Ini faedah bagus untuk apa makna qattu dan abadan. Karena sering ketemu dalam Al-Quran, dalam ucapan-ucapan, dalam kitab-kitab. Harus bisa membedakan berhubungan dengan makna dzarf. Selainnya mudah ya kawan. Pembahasan dzarf mudah, yang penting apa tadi? Antum ketemu suatu kata berupa isim, kemudian dinasabkan, menunjukkan apa? Waktu atau tempat terkandung di dalamnya makna apa? Makna fi, ya di dalam atau pada. Nah, kalau sudah ada itu sudah dzarf. Nah, dzarf. Kemudian yang menggantikan dzarf itu tiga ini. Baik, barakallahu fikum. Tugasnya apa tadi? Tugasnya dulu diingat-ingat. Nanti enggak. Apa tadi? Yang pertama apa? Suruh i'rab tadi apa? Ayat. Nah, kemudian yang kedua apa? Tadi masyaribtul khamra qattu. Kemudian membuat
membuat bahasa Arab apa tadi? Aku tidak membunuh manusia sama sekali. Nah, kemudian yang keempat apa? Belum. Yang keempat belum. Yang keempat, aku tidak akan apa? Tidak akan apa? Tidak akan menikah. Baik. Aku tidak akan membujang selama-lamanya. Nah, aku tidak akan membujang selama-lamanya. Baik. Apa nanti bunyinya? Nah, 259 pada bentar. Fa'amatahullah mi'ata amin thumma ba'athah. Itu saja. Ya, fa'amatahullah mi'ata amin thumma ba'athah. Ini sudah ada maf'ul bi, ada ini, ada sudah hampir keseluruhannya sudah bisa. Kemudian yang terakhir yang kelima, huwa dalam bahasa Arab, aku belajar dengan sungguh-sungguh sepanjang hari. Karena takut apa? Karena takut dihukum. Nah, itu aku usulannya. Nah, aku belajar bersungguh-sungguh sepanjang hari karena takut dihukum. Nah, baik. La budda an yusbaq bin nafi, harus didahului dengan nafi, itu syaratnya. Kalau tidak didahului dengan nafi tidak bisa pakai faktu. Jadi nanti kalau ketemu faktu saya tanya harus bisa. Ya. Nah, walaupun ya tanya orang Arab. Kalau ini kan sama, kita mendengar dari orang Arab seperti itu namanya sesuatu yang mabni, ya kawan. Sesuatu yang mabni, isim yang mabni itu, nah, ya kenapa kok mabni atas dhammah? Nah, itu memang orang Arab katakan gitu. Gitu. Kenapa kok enggak qatti saja, enggak qatta? Nah, itu. Paham? Baik. Nah, itu sama, kembalinya ke sama, yaitu mendengar dari orang Arab demikian keadaannya. Makanya dia keluar dari apa? Hukum keumuman dzaraf, ya kan? Dzaraf kok mansub? Dzaraf kok apa? Mabni. Ya kan, mabni dia. Secara zahir dia dhammah. Nah itu. Nah, barakallahu.